Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifatun Aini dari program studi S1 Keperawatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai hasil analisis 2 jurnal tentang manajemen gangguan tidur. Nah, di sini yang akan saya bahas adalah pengaruh penggunaan earplugs dan eye mask pada pasien ICU dengan gangguan tidur. Manajemen gangguan tidur pada pasien ICU di rumah sakit dengan penggunaan earplugs dan eye mask. Di sini adalah hasil dari perbandingan 2 jurnal. Jurnal pertama adalah jurnal nasional, sedangkan jurnal kedua adalah jurnal internasional. Pada jurnal pertama, dia diteliti oleh Mutarobin, Elinur Rohmah, Muhammad Adam, Rita Sekarsari, dan Erwin. Sementara pada jurnal kedua diteliti oleh Muhammad Kabane Yunis, Ferial Ahayajeneh, dan Hamzah Al-Duraidi. Kedua jurnal ini sama-sama diterbitkan pada tahun 2019, berarti masih baru setahun yang lalu. Dengan judul jurnal pertama, penerapan evidence-based nursing, pengaruh earplug dan eye mask terhadap kualitas tidur pada pasien ICU. Pada jurnal kedua, judulnya Effectiveness of Using Eye Mask and Earplugs on Sleep Length and Quality Among Intensive Care Patients, a quasi-experimental study. Jadi kedua jurnal ini sama-sama meneliti gangguan tidur pada pasien di ruang ICU, di mana menggunakan intervensi keperawatan berupa penggunaan earplug dan eye mask. Tempat penelitian pada jurnal pertama, dia diteliti di ruang intensif medical dan surgical di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita di Jakarta dengan jumlah responden sebanyak 24 orang yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok grup A dan grup B, yang masing-masing kelompok terdapat 12 responden. Sementara pada jurnal kedua diteliti di ruang ICU di 2 rumah sakit di Jordania, yaitu Princess Basma Teaching Hospital dan Ma'an Governmental Hospital dengan jumlah responden sebanyak 103 responden yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Lalu untuk kriteria dari respondennya sendiri, untuk jurnal pertama, responden disesuaikan dengan kriteria inklusi, yaitu pasien yang mengalami gangguan tidur yang sebelumnya dilakukan screening, pengukuran kualitas tidur dengan kuesioner RCSQ. Sementara pada jurnal kedua, di sini kriteria untuk respondennya yang pertama, pasien yang berusia minimal 18 tahun, lalu memiliki skor Glasgow atau GCS-nya lebih dari 12 di malam pertama, dan kedua, di mana data dikumpulkan. Lalu, pasien atau peserta dapat mendengar, menulis, dan berbicara bahasa Arab. Karena kuesioner penelitian yang diberikan kepada para peserta adalah dalam bahasa Arab. Lalu, pasien stabil secara hemodinamik, yaitu tanda-tanda vitalnya normal. Lalu, pasien dapat memberikan persetujuan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Sementara untuk instrumen yang digunakan pada jurnal pertama, dia ada 3 instrumen. Yang pertama, earplug dan eye mask sebagai intervensi yang akan digunakan. Lalu, pengukuran nyeri dengan visual analog scale, skala visual analog, dan kualitas tidur dengan kuesioner Richard Campbell Sleep Questionnaire. Untuk jurnal yang kedua, instrumennya menggunakan pretest dan posttest. Ada pretest dan posttestnya mengenai kualitas tidur dengan
kuesioner yang sama seperti jurnal pertama, yaitu RCSK. Lalu alat yang digunakan untuk intervensi juga sama, berupa earplugs dan eye mask. Selanjutnya, untuk cara pengumpulan datanya pada jurnal pertama, jumlah responden sebanyak 24 orang yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B dengan masing-masing sebanyak 12 responden. Nah, kedua grup tersebut akan dilakukan perlakuan selama 2 malam. Untuk yang grup pertama, yang grup A, pada malam pertama akan diberikan intervensi penggunaan earplug dan eye mask pada pukul 9 malam sampai 6 pagi. Sementara untuk malam keduanya itu tidak dilakukan perlakuan demikian. Sama seperti grup A, grup B juga kebalikannya dari grup A, yaitu pada malam pertama grup B tidak diberikan perlakuan, sementara pada malam keduanya diberikan intervensi penggunaan earplug dan eye mask mulai pukul 9 malam sampai pukul 6 pagi. Nah, setelah intervensi diberikan, kemudian pasien akan dilakukan pengukuran nyeri terlebih dahulu dengan instrumen VAS atau Visual Analog Scale dan pengukuran kualitas tidur dengan kuesioner Richard Campbell. Lalu untuk kuesioner RCSK-nya ini terdiri dari 5 item pernyataan, di mana untuk skala 0 sampai 25 dikatakan kualitas tidur yang paling buruk. Untuk skala 26 sampai 75 dikatakan memiliki kualitas tidur yang buruk, sedangkan untuk skala 76 sampai 100 dikatakan memiliki kualitas tidur yang terbaik. Pada jurnal kedua, intervensi penelitian menggunakan masker mata atau eye mask dan penyumbat telinga atau earplug yang dilakukan selama 1 malam untuk setiap peserta dalam percobaan. Jadi di jurnal kedua ini dilakukan selama 3 hari 2 malam. Nah, pada first day, pada hari pertama, para peserta akan dilakukan penjelasan, akan dijelaskan mengenai langkah-langkah intervensi, lalu para peserta yang sudah mengetahui, sudah paham terhadap langkah-langkahnya akan mengisi surat persetujuan penelitian. Untuk sebelumnya, para peserta yang dipilih ini adalah peserta yang memenuhi syarat dalam penelitian. Lalu pada malam pertamanya, baik kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen akan diminta untuk tidur setiap saat antara pukul 10 malam sampai pukul 12 malam. Nah, tanpa menggunakan masker mata dan penutup telinga. Jadi hanya tidur tanpa diberikan perlakuan. Dan tetap menerima perawatan rutin termasuk meredupkan lampu. Jadi lampu ruangannya diredupkan dan meminimalkan kebisingan di malam hari. Lalu untuk second day atau pada hari keduanya, kedua kelompok akan dilakukan pretest terhadap kualitas tidur yang tadi malam, yang pada malam pertama, dengan menggunakan kuesioner RCSK. Lalu pada malam kedua, para peserta akan diberikan perlakuan yang berbeda, yaitu pada kelompok kontrol akan diminta tidur antara pukul 10 malam sampai pukul 12 malam dengan menggunakan earplugs dan eye mask. Sementara untuk kelompok kedua, kelompok eksperimen akan diminta tidur kapan saja antara pukul 10 malam sampai jam 12 malam dan tetap menerima perawatan rutin bersama dengan penggunaan earplug dan eye mask dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi.
Lalu pada hari ketiganya, semua peserta dalam kedua kelompok diminta untuk mengisi post-test questionnaire mengenai kualitas tidur setelah dilakukan intervensi pada malam yang kedua. Jadi untuk mengetahui apakah ada perbedaan kualitas tidur antara malam pertama dan malam kedua ini. Oke, untuk hasil dan pembahasannya, sebenarnya antara jurnal pertama dan jurnal kedua hampir sama. Jadi ketika ada pasien yang kondisinya mengancam jiwa atau kritis, maka akan dipindahkan ke ruang ICU. Nah, di ruang ICU ini banyak terdapat alat-alat yang menunjang untuk pasien, di mana alat-alat ini sering menimbulkan kebisingan dan pencahayaan di ruang ICU sendiri yang terlalu terang gitu ya. Jadi gangguan tidur pada pasien ICU itu dipengaruhi oleh adanya tingkat kebisingan tersebut dan cahaya. Selain itu, ada sekitar 20% gangguan tidur pasiennya itu disebabkan karena kegiatan perawatan, sehingga menyebabkan bangkitan saat tidur. Nah, mayoritas kebisingan di ruang ICU itu diciptakan oleh alarm mekanis, sehingga intensitas kebisingannya jauh melebihi dari lingkungan rumah. Oleh karena itu, direkomendasikan kalau dalam jurnal, tingkat kebisingan tidak melebihi 35 dB pada malam pertama dan 40 dB pada siang hari, karena hal tersebut dapat merangsang sistem kardiovaskular dan endokrin serta mengganggu tidur sebagai akibat dari modulasi stres yang disebabkan oleh kebisingan. Selain itu, ada juga faktor pencahayaan yang menjadi penyebab gangguan tidur. Jadi, perubahan dalam siklus terang menjadi gelap itu sangat berpengaruh besar pada pola tidur, karena sekresi melatonin menandakan jam internal tubuh untuk tidur atau tetap terjaga. Nah, untuk itu, strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi hal tersebut, yaitu untuk mengurangi tingkat cahaya dan kebisingan di ruang ICU yang menyebabkan gangguan tidur itu dapat dicapai dengan penggunaan eye mask atau pelindung mata dan earplug atau penyumbat telinga. Nah, hal ini untuk meningkatkan kualitas tidur pada pasien. Dan penggunaan eye mask dan earplug sendiri ini sangat ekonomis dan tanpa efek samping yang merugikan. Nah, dari kedua jurnal, untuk jurnal pertama, hasil dari evidence-based nursing-nya itu pada grup A, pada malam pertama dilakukan intervensi didapatkan rata-rata sebanyak 82,83, di mana interpretasinya grup A ini memiliki kualitas tidur yang terbaik. Dan pada malam keduanya, yang tanpa intervensi didapatkan lebih rendah, yaitu 41,42 dengan kualitas tidur yang buruk. Lalu pada grup B, pada malam pertama tanpa intervensi didapatkan rata yang lebih rendah nih dari kelompok grup A, yaitu sebesar 39,42 atau kualitas tidurnya yang buruk. Sementara pada malam keduanya yang dilakukan intervensi didapatkan hasil sebesar 78,67 dengan kualitas tidur terbaik. Jadi, pada jurnal pertama itu terdapat perbedaannya signifikan kualitas tidur dari penggunaan earplug dan eye mask antara malam pertama dan kedua pada masing-masing grupnya. Sementara untuk jurnal kedua ini, setelah dilakukan uji sampel pada kelompok eksperimen memiliki kualitas tidur yang lebih baik, yaitu didapatkan M-nya 47,40 pada post-test, sementara pada pre-testnya didapatkan 35,29. Nah,
pretest ini kan dilakukan ketika dilakukan intervensi sesudah dilakukan intervensi pada yang first night-nya pada malam pertama. Lalu pada post-testnya itu kan pada second night-nya. Sementara hasil uji tes sampel berpasangan untuk kelompok kontrol ini ternyata tidak ada perbedaan yang signifikan yang ditemukan dalam pretest dan post-test dan dalam semua aspek kualitas tidur. Namun dari hasil post-test kedua kelompok itu ada perbedaan yang signifikan dalam hal kedalaman tidur, latensi tidurnya, bangun dari tidur, kembali tidur setelah bangun tidur, jumlah jam tidur, dan kualitas tidur keseluruhan. Nah, pada jurnal kedua juga disebutkan peningkatan dari kualitas tidur setelah penggunaan eye mask atau pelindung mata dan earplug atau penyumbat telinga muncul dari mekanisme ritme sirkadian. Jadi ketika otak merasakan cahaya pada waktu malam, itu secara langsung akan mempengaruhi cahaya gelap siklus. Otak pasien yang menganggap cahaya sebagai siang hari, pasien jam biologis kemudian mengirimkan sinyal ke kelenjar pineal untuk menghentikan sekresi hormon melatoninnya. Pada saat pasien menggunakan eye mask, memberikan kegelapan. Eye mask ini akan memberikan kegelapan pada mata dan akibatnya otak pasien akan menganggap hal tersebut sebagai kegelapan pada waktu malam dan mengirimkan perintah ke kelenjar pineal untuk meningkatkan produksi hormon melatonin yang memungkinkan pasien untuk masuk dan mempertahankan tidur. Nah, di sisi lain, penggunaan earplug atau penyumbat telinga sendiri ini akan mengurangi persepsi pasien terhadap suara sebesar 32 dB yang akibatnya mengurangi gairah pasien dari tidur. Nah, jadi ada pengaruh peningkatan signifikan dari penggunaan eye mask atau pelindung mata dan earplug atau penyumbat telinga terhadap kualitas tidur pasien di ruang ICU. Nah, pada jurnal kedua ini pada kelompok eksperimen terjadi peningkatan kualitas tidur yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok kontrol. Nah, karena itu penggunaan eye mask dan earplug ini sangat efektif dalam meningkatkan kualitas tidur pasien di ruang ICU. Untuk kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jurnal. Nah, untuk jurnal pertama, menurut saya kelebihannya adalah peneliti tidak hanya mengukur pengaruh dari earplug dan eye mask ini, tetapi juga pasien dikaji tingkat nyeri dari penyakitnya, dan peneliti menjelaskan interpretasi dari skala dari RCSG. Jadi untuk skala sekian sampai sekian termasuk dalam interpretasi mana itu dijelaskan dalam jurnal pertama. Untuk jurnal kedua, pada kelebihannya ini peneliti menjabarkan secara lengkap proses penelitian dari mulai prosedur intervensi yang menjelaskan dari hari pertama dilakukan apa, malam pertamanya apa, hari kedua, malam kedua sampai hari ketiga. Peneliti menjelaskan secara lengkap tahap-tahap dari pengumpulan data tersebut. Lalu peneliti juga menjelaskan mengenai instrumen yang digunakan dalam penelitian yaitu kuesioner RCSS atau skala RCS atau kuesioner RCSG. Nah, dalam jurnal kedua ini mengenai RCSS atau RCSG-nya ini dijelaskan secara detail. Sementara untuk jurnal pertama tidak. Jurnal pertama hanya menjelaskan interpretasi dari RCSG-nya. Lalu untuk kekurangannya pada jurnal pertama, peneliti tidak menjabarkan bagaimana respon pasien
Dan untuk kekurangannya, pada jurnal pertama, peneliti tidak menjabarkan bagaimana respon pasien setelah diberikan intervensi tersebut. Lalu peneliti juga tidak menjelaskan kriteria inklusi seperti apa yang dibutuhkan dalam penelitian, tidak seperti jurnal kedua. Lalu penyusunan kata dan kalimatnya juga kurang efektif, serta penempatan tanda bacanya sangat membingungkan. Jadi ketika memahami jurnal pertama ini, betul-betul harus memahami dari kata per kata, karena peletakan dari tanda bacanya ini kurang tepat menurut saya. Jadi sedikit membingungkan. Sementara untuk jurnal kedua ini, kekurangannya peneliti tidak mengkaji terlebih dahulu tingkat nyeri pasien akibat penyakitnya. Dan peneliti tidak menjelaskan interpretasi dari skala RCS-nya. Sementara untuk rekomendasi kedua jurnal sama antara jurnal pertama dan jurnal kedua, yaitu penelitian mengenai pengaruh earplug dan IMAS ini cenderung digunakan pada pasien yang ada di ruang ICU, intensive care, yang mengalami gangguan tidur. Nah, sekiranya intervensi ini bisa dilakukan kepada pasien lain yang mengalami gangguan tidur juga. Jadi, tidak hanya pada pasien yang ICU. Selain itu, selain meminimalkan gangguan tidur pada pasien, perlu juga dilakukan intervensi keperawatan pendamping untuk mengurangi rasa nyeri karena penyakitnya. Jadi selain dilakukan intervensi untuk meningkatkan kualitas tidur, juga perlu dilakukan intervensi pendamping untuk meringankan rasa nyerinya. Begitu. Itulah presentasi saya mengenai pengaruh earplug, penggunaan earplug dan IMAS pada pasien di ruang ICU untuk meningkatkan kualitas tidur. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sekian.